Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita akan mereview salah satu Android TV box yang sebenarnya sudah lama ingin kita lakukan review dan baru kesampaian saat sekarang ini, yaitu Android TV box dengan tipenya itu adalah DV8910. Cukup berat ya. Dan ini untuk Android TV box ini, jika kita lihat pada dus atau boxnya ini sudah Netflix ready dan berkemungkinan ini juga sudah Netflix certified ya. Dan ini juga didukung dengan Google Assistant. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam boxnya ini. Baik, jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan. Pertama, kita sudah mendapatkan kartu garansi untuk model DV8910 ini. Kemudian juga sudah tentu di sini juga ada buku petunjuknya ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini seperti yang teman-teman ketahui, ini merupakan salah satu Android TV box yang digunakan oleh salah satu provider internet di negara kita. Kemudian selanjutnya kita juga sudah mendapatkan kabel AV out seperti ini. Jadi ini sangat cocok sekali untuk televisi tabung tentunya. Kemudian kabel LAN juga sudah tersedia. Dan selanjutnya adalah kabel HDMI standar ya, seperti ini nih bentukannya. Dan tidak ketinggalan, sudah pasti di sini kita juga sudah mendapatkan adaptor dengan spesifikasinya itu adalah 12 volt 1 ampere. Cukup berat sih untuk adaptornya. Adaptor dengan kualitas yang baik sih menurut kami. Untuk panjang kabelnya kira-kira 50 sampai dengan 100 cm. Dan ini merupakan untuk baterainya juga sudah tersedia ya, juga sudah dapat di sini. Ada 2 buah baterai AAA. Untuk remote controlnya adalah seperti ini. Cukup nyaman pada saat kita pegang maupun pada saat kita tekan. Tombol-tombol pengoperasiannya semuanya dapat dijangkau dengan mudah dan baik. Dan sekali lagi, ini sangat nyaman sekali pada saat kita tekan. Sudah terdapat tombol shortcut untuk Netflix, video, kemudian YouTube, dan Google Play. Dan termasuk beberapa tombol kendali lainnya. Untuk remote control ini mendukung konektivitas dengan menggunakan Bluetooth. Dan baterai sudah tentu saja di sini dia menggunakan 2 buah baterai AAA yang sudah disediakan. Sekali lagi, untuk remote controlnya nyaman pada saat kita operasikan. Dan ini merupakan Android TV box-nya, cukup besar dan ini juga cukup berbobot, artinya cukup berat. Dan ini sepertinya kualitasnya juga sangat cukup baik sekali begitu ya. Warnanya adalah hitam doff seperti ini. Kemudian pada sisi bagian depannya ini terdapat LED indikator, yaitu untuk power, kemudian remote control, dan network atau jaringan. Dan ada 1 buah tombol power. Di sisi sebelah kanannya, di mana di situ terdapat slot untuk micro SD, kemudian USB port sebanyak 2 buah. Namun USB port ini jikalau dirasa kurang masih bisa ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Nah, di tengah-tengahnya ini terdapat lubang kecil, di mana fungsinya ini adalah sebagai lubang atau tombol resetnya. Nah, di sisi bagian sebelah kiri polos saja seperti ini, tidak ada apa-apa. Dan ini ada teksturnya ya, kalau seandainya kita raba ya, seperti bergaris-garis begitu. Kemudian di sisi bagian belakangnya, di mana di situ ada port untuk adaptor, kemudian adalah untuk SPDIF, kemudian adalah untuk LAN port, HDMI, dan selanjutnya adalah port untuk AV out. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawah. Nah, di sini ada kaki-kakinya yang terbuat dari karet, sehingga kalau kita taruh di atas meja, dia itu tidak licin ya, tidak gampang atau tidak mudah untuk bergeser. Nah, jikalau teman-teman perhatikan di sini, seperti yang kita lihat tuh, tidak ada ventilasi udaranya. Nanti akan kita coba ukur ya panasnya atau suhunya setelah kita gunakan beberapa saat. Baik, berikut ini merupakan spesifikasi dari DV8910 ini. Dari segi kualitas material, solid dan premium. Berikut perbandingan beratnya dengan Android TV box lain yang sekelas. Berikut ini tampilan booting dan home screen-nya. Secara performance dan fitur, Android TV box ini mirip dengan Advan AT01 atau Akari AX810 yang sudah pernah kita review sebelumnya. Perbedaan paling mencolok di mana Android TV box ini memiliki harga yang jauh lebih mahal dengan dukungan RAM yang lebih besar. Sama seperti launcher pada Android TV box lain, kita dapat menambahkan shortcut aplikasi tertentu agar mudah untuk diakses. Dengan RAM 4GB sangat terasa sekali pengoperasian TV box ini cepat, lancar, dan smooth. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan TV box menggunakan RAM 2GB.
TV Box ini memiliki kelebihan di mana wallpaper, launcher, dan tampilan boot dapat diubah pada pilihan setting Kinect G1. Untuk koneksi ke jaringan internet, selain menggunakan kabelan, juga dapat menggunakan jaringan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dengan jarak ke sumber Wi-Fi 10 meteran dengan halangan berupa dinding tembok, kualitas tangkapan sinyal masih tergolong cukup baik. Fitur Wi-Fi hotspot pada TV Box ini berfungsi normal, tidak harus menggunakan kabelan untuk koneksi ke sumber internet. Berikut ini perbandingan hasil speed test fitur Wi-Fi hotspot pada TV Box ini dengan klien berupa laptop dengan jarak ke TV Box hanya 1 meter dibandingkan dengan laptop dengan koneksi langsung ke sumber Wi-Fi dengan jarak 10 meter. Jelas terlihat terdapat perbedaan yang sangat signifikan sekali. Nah, ini perbandingan speed test TV Box ini menggunakan kabelan dan Wi-Fi. Adapun bandwidth yang kita gunakan adalah 100 Mbps dengan provider IndiHome. 4 tombol shortcut yang terdapat pada remote control dapat berfungsi dengan baik. Android TV Box ini pada remote controlnya juga terdapat tombol cepat atau shortcut ke pilihan settings. Android TV Box ini menggunakan sistem operasi Android TV versi 11 yang sudah dikostumasi, bukan sistem operasi official Android TV, yang tentu saja ada kelemahannya. Untuk sistem operasinya tidak mendukung update secara online. Walaupun demikian, sistem operasinya masih dapat di-upgrade ke Android TV atau Google TV versi 12 secara offline. Dengan memilih submenu Display and Sound lalu Screen Resolution, kita dapat memilih dukungan resolusi yang tersedia. Jika perangkat televisinya mendukung 4K, maka pilihan resolusi 4K akan tampil. Dengan adanya fitur Auto Switch to Best Resolution, sangat membantu sekali untuk menyesuaikan resolusi terbaik dengan televisi yang digunakan. Fitur HDR berfungsi baik. Jika televisi yang digunakan mendukung fitur tersebut, maka gambar yang dihasilkan akan sangat tajam, detail, dan dinamis. Android TV Box ini sudah mendukung fitur HDMI CEC, di mana cukup menggunakan satu tombol power saja untuk mematikan dan menyalakan televisi sekaligus Android TV Box ini. Jika memiliki sound processing yang mendukung, TV Box ini sudah mendukung format Dolby Audio. Pada sistem tertulis kapasitas internal storage adalah 27 GB dari total 32 GB, sementara RAM yang digunakan adalah 4 GB. Untuk memastikan kebenarannya, kita bandingkan dengan menggunakan aplikasi AIDA 64. Terlihat RAM adalah 4 GB dan internal storage 25,50 GB. Walaupun internal storage tidak persis sama, namun bisa dipastikan internal storage-nya adalah benar dengan total 32 GB. Sudah mendukung perintah suara atau dikenal juga dengan Google Assistant atau Voice Command. Contohnya adalah untuk membuka YouTube. Open YouTube. Okay, launching YouTube on G1. Pencarian pada YouTube juga dapat menggunakan perintah suara. Find CBTech Indonesia. Perintah suara juga dapat digunakan untuk mencari acara apa saja yang ingin ditonton, mendapatkan informasi, dan bahkan untuk mengendalikan perangkat smartphone yang sudah terintegrasi. Find the best action movie on Netflix. Agar perintah suara ini dapat berfungsi baik, pastikan fitur Google Assistant sudah diaktifkan. Jika ingin menggunakan perintah suara menggunakan bahasa Indonesia, maka pada pilihan menu language ubah ke Indonesia. Android TV Box ini tidak Google Certified, namun memiliki fitur Chromecast built-in untuk casting dari smartphone ke televisi. Pastikan keduanya berada dalam satu jaringan yang sama. Satu, kalau saya tidak salah, pilihan warnanya pun juga ada banyak ya, tidak hanya warna silver ini saja, namun juga ada pilihan warna hitam, kemudian biru juga ada, dan beberapa pilihan warna lainnya. Sementara untuk mirroring, banyak aplikasi yang tersedia yang dapat di-download di Google Play Store atau pada store aplikasi pihak ketiga. Memiliki Bluetooth yang sudah mendukung multi-Bluetooth connection, di mana banyak perangkat Bluetooth yang dapat terkoneksi secara bersamaan. Kita gunakan aplikasi AIDA 64 dan DRM Info untuk memastikan spesifikasi Android TV Box ini. DV8910 menggunakan CPU ARM Logic Quad-Core ARM Cortex A55 dengan kecepatan masing-masing core-nya adalah 2004 MHz. Untuk Bluetooth sudah menggunakan Bluetooth versi 4 Plus, yaitu Bluetooth di atas versi 4. Dengan menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60 Hz dan OpenGL ES 3.2, untuk kategori Android TV Box ini sudah termasuk baik, enak dan lancar digunakan untuk bermain games tertentu. Emulator PPSSPP berjalan lancar dan mulus.
Gunakan gamepad agar lebih seru, mendukung gamepad Bluetooth dan 2,4 GHz. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Android TV Box ini sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Adapun sistem operasi yang digunakan adalah Android 11 Red Velvet Cake dengan status sudah di root. Hanya memiliki sensor thermal untuk baterai saja yang tidak ada gunanya. Tidak terdapat sensor thermal untuk CPU, GPU, dan device lainnya. Jadi untuk pengukuran suhu secara keseluruhan, kita akan menggunakan termometer shotgun. Dan inilah suhunya setelah penggunaan selama kurang lebih 1 jaman. Berbeda dengan TV Box lain, untuk TV Box ini suhunya adem. Harga memang tidak bohong, sepertinya TV Box ini menggunakan heatsink berkualitas baik di dalamnya. DV8910 lancar untuk kebutuhan streaming baik televisi nasional maupun luar negeri. Dapat menggunakan aplikasi gratisan dan berbayar. Disarankan untuk menggunakan internet dengan bandwidth minimal 20 Mbps. Sudah Netflix certified dengan Wi-Fi DRM Security Level L1 sehingga mendukung Netflix dengan resolusi maksimal 4K. Prime Video dapat berjalan dengan lancar dengan resolusi maksimal 4K sama halnya seperti Netflix. Berikut ini hasil benchmarking TV Box ini menggunakan Geekbench 5. Dan berikut ini perbandingannya dengan Android TV Box lainnya. Berikut kualitas audio videonya. Berikut ini daya yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Android TV Box DV8910 menggunakan custom sistem operasi Android TV, memiliki RAM dan internal storage yang besar, lancar dalam pengoperasian, dan banyak aplikasi yang dapat diinstal. Sudah Netflix certified, namun tidak Google certified. Memiliki fitur Chromecast built-in, dapat memutar YouTube dengan resolusi maksimal 4K, didukung dengan fitur HDR, sehingga gambar lebih detail, tajam, dan bersih. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan kabel dan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tidak kalah pentingnya untuk kemudahan operasi, Android TV Box ini sudah mendukung Google Assistant. Walaupun tidak memiliki ventilasi udara, panasnya masih dapat terkendali dengan baik. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.